apa kabar? Kita jumpa lagi. Tengok kanan, tengok kiri, kita bergembira. Sudah siapkah untuk bergembira? Siap! Ayo duduk manis, telinga dipasang, mata fokus, mulut diam, dongeng siap dimulai. Halo, kali ini Kamira akan menceritakan sebuah kisah tentang asal-usul Pulau Nusa. Simak baik-baik ya. Pulau Kalimantan adalah salah satu pulau terbesar di Indonesia. Pulau ini memiliki banyak hutan dan sungai-sungai besar. Salah satu provinsi di Kalimantan yang memiliki sungai besar adalah Kalimantan Tengah. Di Provinsi Kalimantan Tengah mengalir Sungai Kahayan. Sungai Kahayan memiliki sebuah pulau yang terletak di tengah-tengahnya. Pulau tersebut dikenal dengan nama Pulau Nusa, yang berada pada aliran Sungai Kahayan di Kabupaten Pulang Pisau. Pulau Nusa memiliki asal-usul yang menarik dan diceritakan hingga sekarang. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa pada tepian Sungai Kahayan, ada seorang bernama Nusa. Nusa hidup bersama istri dan seorang adik iparnya. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Nusa dan adik iparnya bercocok tanam di sebuah ladang kecil di dekat rumahnya. Ladang yang subur dan ketekunan mereka dalam bercocok tanam menghasilkan panen yang melimpah. Namun, suatu hari, desa tempat tinggal Nusa dan keluarganya dilanda kekeringan. Untuk memenuhi kebutuhan selama dilanda kekeringan, Nusa dan adik iparnya pergi berburu di Sungai Ruhan, sebuah sungai kecil di aliran Sungai Kahayan. Di perjalanan, mereka terhalang pohon yang tumbang ke arah sungai. Mereka pun menepi dan mencoba menebang pohon itu. Karena hari semakin sore, akhirnya mereka membagi tugas. Adik ipar Nusa meneruskan menebang pohon, sementara Nusa masuk ke hutan untuk berburu. Di dalam hutan, Nusa menemukan sebuah telur yang besar. Kemudian, dibawanya telur itu pulang ke rumah. Istri Nusa sempat khawatir karena telur yang dibawa Nusa sangat besar. Apalagi, telur itu tidak diketahui berasal dari hewan apa. Menurutnya, mereka sebaiknya tidak memakan telur tersebut. Tapi Nusa berpendapat lain dan tetap ingin memakan telur itu. Dengan wajah yang kesal kepada istrinya, Nusa pun merebus telur itu dan memakannya sampai habis. Namun suatu hal terjadi. Tubuh Nusa dipenuhi bercak merah dan terasa sakit dan gatal. Saat digaruk, bercak itu berubah menjadi sisik. Tubuh Nusa membesar dan terasa panas. Ia meminta dimasukkan ke dalam sungai. Dengan bantuan warga sekitar, adik ipar Nusa membawa Nusa ke Sungai Kahayan yang sedang mengering. Setelah dimasukkan ke dalam air, tubuh Nusa berubah menjadi naga yang sangat besar. Nusa kemudian berpesan pada istrinya untuk mengajak adiknya dan warga desa untuk mengungsi, karena malam itu akan turun hujan badai. Ternyata benar. Begitu lebatnya hujan badai di malam harinya, sampai tubuh Nusa yang sudah menjadi naga yang besar terbawa arus sungai, hingga akhirnya terdampar di dekat muara sungai. Kedatangan Nusa membuat ikan-ikan di muara menjadi cemas, karena mereka menjadi mangsa. Hingga suatu hari, ikan jelawat dan ikan saluang mencari cara untuk menyelamatkan para ikan agar tak dimangsa oleh Nusa si naga. Para ikan pun menjalankan rencana untuk mengusir Nusa. Salah seekor ikan saluang memberitahu Nusa bahwa ada naga lain yang menantangnya. Padahal itu hanya akal-akalan para ikan. Keesokan harinya,
Nusa bersiap menunggu naga yang menantangnya. Tapi anehnya, hari itu tidak ada ikan-ikan sungai yang lewat. Karena naga yang ditunggu Nusa tidak kunjung tiba, ia pun tertidur. Ikan saluang yang sudah mengamati dari kejauhan pun menghampirinya dan membangunkan Nusa. Ia mengatakan bahwa musuhnya sudah datang. Nusa pun panik dan langsung mencari di mana musuhnya berada. Saat melihat ekor, ia langsung menggigitnya. Tapi ternyata Nusa menggigit ekornya sendiri sampai putus. Melihat hal itu, ikan saluang segera memberitahu ribuan ikan di sungai itu untuk menyerang bagian ekor naga Nusa yang terluka di tubuhnya. Naga Nusa pun berusaha kabur dari kejaran ribuan ikan itu, hingga kelelahan, dan akhirnya ia mati. Para ikan memakan naga itu sampai tinggal kerangkanya, dan kerangka naga Nusa lama-kelamaan ditumbuhi semak belukar dan menjadi sebuah pulau. Pulau itu akhirnya dikenal dengan nama Pulau Nusa. Pesan moral dari cerita asal-usul Pulau Nusa adalah sebaiknya kita selalu berhati-hati dengan sesuatu yang tidak kita ketahui asal-usulnya. Demikianlah cerita asal-usul Pulau Nusa. Semoga bermanfaat.